ada saya tambah lagi supaya gembrot, nanti supaya gemuk. Gara-gara virus corona, tidur di rumah, makan terus, belajar, gembrot. Ada ini pakem tanpa i, ada paikem. Ini ada paikem, ada pakem. Tinggal ganti aja, ganti namanya menjadi parinem. Bisa itu. Jadi misalnya kalau Anda nanti membuat model pembelajaran parinem. Coba cari misalnya bikin parinem. Pembelajaran aktif. Apa nama R-nya tambahin aja, entah R apa. Responsif misalnya, bisa situ. Responsif, aktif, responsif. Nah, kan misalnya inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Menyenangkan ini artinya. Aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Jadi kalau ditambah dengan parinem bisa saja ini. Ya. Inovatif, parinemnya inovatif, misalnya bisa itu. Atau cari yang lain. Nah ini gembrotnya ditambah gembira dan berbobot. Kan bisa itu. Maka Anda nanti implementasi model parinem yang gembrot. Gitu. Padahal parinemnya kurus. Itu ini hanya nama-nama itu, perumahannya nama itu. Jadi kalau cuma nama toh, tapi tidak ngerti menjelaskan itu sama dengan apa itu. Banyak siswa mampu menyajikan tingkat hafalan tetapi tidak mampu memahami materi yang diterimanya. Kenyataannya tidak memahami. Sama dengan Anda sekarang ini. Mendengarkan tapi tidak mampu memahami. Pada saat ada pertanyaan tidak ada yang jawab. Nah, gitu tadi Adibia kan? Benar tak Adibia gitu tadi? Kan disajikan Ya, sampai dua kelompok tadi menyajikan itu. Tapi tidak ada yang ngerti kan? Itu dia. Itu yang jadi masalahnya di situ. Nah terus, kalaupun saya jelasin juga gak ngerti juga itu. Berarti saya kasih tugas saja lah gitu. Kan tadi kawannya sudah menjelasin. Dua kelompok lah gitu. Karena dua kelompok, ada juga yang apa namanya, berarti ya sama aja. Saya pun ngomong nanti nggak ketemu itu. Nih, sebagian besar di situ tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan tersebut digunakan, dimanfaatkan. Ini dia. Jadi Anda nulis, Anda mentik, tapi tidak memaknai. Anda kesulitan untuk mengambil sehari. Biasanya itu apa yang Anda dapat hari ini? Yang disampaikan Pak Prizal, tuliskan apa yang didapat hari ini. Itu loh, memahami konsep yang berhubungan dengan ini. Pembelajaran itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Bagaimana? Kalau pembelajaran daring gimana? Meningkatkan minat dan motivasi. Kalau ini minatnya kurang, motivasinya kurang, yang penting hadir, yang penting di presensi. Padahal keluar masuk ini sampai sekarang ada yang keluar masuk saya tidak tahu siapa ini. Kalau kerjaan untuk menyuruh masuk terus tidak tahu itu. Ada Sari Mawada, ada Nisari Sirikar, ada Larang Gita, ada Desias Mulia. Dari tadi saya klik masuk baik. Capek ngekliknya, saya biarin aja lah. Itu. Beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus dalam pembelajaran itu. Itu makanya di dalam pembelajaran abad 21 itu ada sering dinamakan dengan 4C. Tapi tadi Anda bilang 5E. Bila perlu cari dulu yang lain lagi. Tidak usah 5E, 10E. Bisa nggak? Terus. Jadi jangan orang lain yang membuat. Anda yang membuat. Pembelajaran misalnya pembelajaran apa namanya itu. Misalnya beradat. Coba bikin misalnya model pembelajaran beradat. Cari apa yang cocok dengan beradat. Itu dah. Ambil misalnya beradat itu berapa? Bergotong royong. Misalnya. Atau A-nya itu argumentasi. D, diskusi. A, apa namanya itu? Bahwa ada A. Kemudian ada tanya jawab misalnya. Bisa itu.
Cari yang bisa. Maka buatlah judul penelitiannya, implementasi model beradat. Nah gitu ya. Itu keren namanya, tapi apa yang Anda mau? Ya paling menurut Anda itu buatlah di situ kebanyakan beradat itu apa. Jadi nanti akan dipublis, Anda publikasikan itu, orang akan menggunakan model pembelajaran beradat. Siapa yang buat? Hafiz Luktia. Akan gitu kan? Yang buat beradat siapa memulai? Adibia. Keren itu namanya. Nah, coba buat seperti itu. Jadi mau 5E, mau 10E, mau 4C, mau indah, terserah lah. Gitu. Nah, kalau ada inovasinya sekarang bukanlah situ. Misalnya Anggun, penerapan model pembelajaran beradat bagi siswa yang nakal. Udah beradat bagi siswa yang nakal lagi. Apa ini yang beradat ini? Pasti orang ingin baca itu. Apa sih beradat ini? Kira, tahunya bernya itu apa? Bergotong royong. A, argumentasi. Terus D-nya diskusi. A itu apa lagi? T, tanya jawab. Cuman itu toh. Misalnya bisa tuh. Nah, cari misalnya istilah lain. Atau apa namanya itu? Istilah di Jambi itu apa? 9 lurah. Lurah. Pembelajaran model lurah. Gitu. Nah, cari itu. Apa yang cocok dengan lurah itu misalnya. Jadi budaya lokal gitu misalnya. Oh gitu ya. Nanti yang bikin lurah itu siapa? Sri Juliani. Implementasi model lurah. Dipikirnya itu lurahnya itu yang jadi model. Padahal bukan. Ya. Pembelajaran lurah itu langsung. Misalnya L-nya langsung. U-nya cari misalnya apa. Atau lurahnya itu langsung LU. R-nya bisa saja itu recite. Misalnya gitu. A. Bisa saja cari yang lain. H. Banyak macam. Terserah gitu. Bisa itu. Jadi itu tergantung Anda mau pakai mana. Jadi cari misalnya cocok. Istilah mana yang mau dipakai. Bila perlu Barcelona. Model pembelajaran Barcelona. Dia nggak main bola itu. Nah itu langsung peminatnya banyak. Oh itu Barcelona kok ada model ini. Di mana itu? Itu dia. Yang penting dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Bisa meningkatkan minat dan motivasi. Nah, bisa mencapai kompetensi sekaligus. Itu model. Nah, itu harapannya model seperti itu. Jadi, mau pakai model apa nanti Anda itu terserah. Tapi minimal ada 3 ini tujuannya itu. Ada 3 ini. Efisiensi dan efektivitas, dapat meningkatkan minat dan motivasi, dapat mencapai beberapa kompetensi dasar. Itu. Nah, kompetensi apa yang dapat dari modelmu itu? Nah, itu kemukakanlah. Minat dan motivasinya kemana? Ini gimana? Itu sudah apa namanya itu? Sudah model temuannya si Anggi atau Lisandriani, meskipun si Lisandriani juga di kamar tidur, tidak tahu di mana ngapain. Nah gitu, ada si Yuniarti ini tidak jelas ini dari tadi itu gelap-gelapan dia. Nah itu, nah, terus apa namanya yang lain-lain itu tidak tahu saya gimana bentuknya itu di mana sekarang nggak tahu tuh. Nah gitu, jadi Anda yang memahami, masa Anda ngomong nggak ngerti? Nah cobalah bayangkan dulu Anda sendiri nggak ngerti, apalagi saya yang dengar. Kan gitu kan? Anda sendiri yang mau menjelaskan nggak ngerti. Boro-boro saya ngerti. Gitu dah ya. Supaya kita apa namanya itu revolusi cara penyajian berpikir dulu lah. Ini tadi ada yang masuk tadi pagi dah ini. Ada Sri Wahyu ini masuk tadi dah ini. Iya Pak. Iya tadi juga gitu juga dah Sri. Sudah sampaikan tadi. Ada kawannya itu ngoceh-ngoceh segala macam itu. Gitu. Jadi ini sudah nggak zamannya. Anda yang menyampaikan, mengkomunikasikan ke orang. Gitu loh ceritanya itu. Nah,
Coba Anda bayangkan tadi yang presentasi ngerti apa enggak. Nah, kalau sudah misalnya yang presentasi tidak ngerti, bagaimana dengan saya ngerti apa enggak saya ini? Kan gitu kan logikanya. Oke. Lah, yang berikutnya itu ini pelaksanaannya pembelajaran itu kajiannya apa? Ini saya katakan tadi Sri, kawan-kawan itu. Tentukan dulu apa yang mau dibahas. Baru apa yang mau dicapai dari penyajian itu ini. Apa standar apa? Jadi kalau Anda mau menyajikan itu apa yang mau Anda sampaikan? Harus jelas. Jadi topiknya itu apa? Temanya apa? Baru buat matriksnya, caranya apa? Apa mau disampaikan? Indikatornya nanti apa? Terus turun kira-kira silabus merencanakan pembelajaran. Ini adalah kewajiban dari seorang guru. Makanya kalau dalam pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, ada inti, ada akhir dan penutup. Ini desain pembelajaran ini secara umum. Nah, sebentar. Ini adalah apa namanya ini? Ini bagian dari kegiatan pembelajaran. Ini dia. Nah, pendahuluan itu ngapain ini? Harus tahu. Ini ada apa di pendahuluan? Terus kegiatan inti apa yang dibuat? Ini langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini bisa saja 1, 2, 3, 4. Ini bisa saja. Ini DST. DST di sini dan saya tidak tahu itu artinya. Kalau masih tahu masih ditulis itu. Orang Indonesia kan gitu. Nomor 1 menyingkat DST. Dan saya tidak tahu. DLL. Dan lupa lagi. DSP. Dan saya bingung. Gitu. Kalau masih ingat itu ditulis itu. Pas dah ingat ditulis itu. Baru setelah dari sini pembelajaran yang dilakukan itu, maka dalam pembelajaran tidak ada DST. Jangan Anda bilang DST, mana apa itu DST-nya gitu. Tidak bisa ini. Pancasila 1, 2, 3 DST, tidak boleh tuh. Harus 5. Segera. Nah, nggak boleh tuh ditulis DST, DLL, apa namanya. Baru dari sini masuk ini penutup. Kalau ini awal sebenarnya ini apa termasuk penutup ini akhir. Sebenarnya awal itu akhir, ini kalimat saya ini salah nih. Bentar, ini salah nih. Harusnya kalau awal di depan ini berarti akhir. Pendahuluan, penutup. Betul, atau di ini pembukaan penutup. Nah, yang jadi permasalahan itu ada di sini. Mau ngapain? Apa mau dikaji? Ini harus tercapai enggak ini? Ini kompetensi dasar ini harus tercapai. Maka disusunlah perencanaan pembelajaran. Diagram sistem dukungan ini. Pembelajaran, pengajaran ke sekolah dan segala macam. Masyarakat. Ini ada sekolah, pembelajaran siswa, ada pengajaran, ada dukungan ini segala macam semua itu terkait ini. Jadi tidak bisa tidak ada siswa ngajar. Bagaimana ngajar dari siswa? Terus bagaimana tidak bisa ada dukungan sekolah? Tidak mungkin. Sama siswa ada, guru tidak bisa juga. Nah, masyarakat juga harus membantu nih. Sistem dukungan. Nah, permasalahannya itu adalah bagaimana menemukan cara terbaik menyampaikan konsep, mengajar maksudnya. Sebenarnya bukan mengajar. Kalimat itu sudah diganti dengan melakukan pembelajaran. Begitu. Seperti Kiola terus senyum-senyum terus ketawa terus. Entah apa yang diketahui saya tidak tahu dengan siapa dia ketawa di situ. Tahu saya dari sini. Itu makanya saya buka 2 laptop.
Karena kalau saya buka laptop pada saat saya share seperti ini nggak nampak orang. Nah pada saat saya buka seperti ini nampak semua ini di sini nih. Tahu saya. Nih. Jadi dari tadi tuh Kiola itu cengengesan benta siapa kawannya sih saya udah tahu tuh. Nah itu kuliah apa tidak gitu. Ya, itu makanya bukan saya mau main-main gaya-gayaan saya pakai dua laptop karena Anda itu sebenarnya sering main-main gitu. Jadi saya buka laptop ini satu full itu tanpa share itu. Sengaja saya buat itu karena share di laptop saya ini share-nya ini saya kecilkan. Yang nampak foto orang semua. Nah pada saat saya ngocek-ngocek gini saya lihat yang dipoto di yang saya aktifkan itu sekarang foto semua yang nama saya cuman yang muncul cuma nama saya. Nah itu kan. Yang saya pakai presentasi yang muncul foto saya. Itu dia. Jadi saya bisa lihat di sini sebenarnya sambil lihat yang mana Anda itu di situ serius apa tidak tahu saya gitu. Ada. Makanya dari mana saya tahu tadi ada di kamar lah, ada di apa seperti si Dewi Tasoit itu membelakangi jendela ya sehingga tidak nampak dari sini karena memang dia menantang cahaya iyalah. Kenapa si Dewi Tasoitnya itu nggak ada orangnya, lari dia itu. Saya di sini, Pak. Boy, itu dia. Mengayal kau itu dari tadi. Enggak, Pak, perhatiin. Ngayal itu kayu tadi itu. Nampak dari sini tuh. Jadi ini dekatan laptop saya sekarang ini. Saya lihat itu. Nah gitu dia caranya. Jadi saya mencoba melihat itu. Nah gitu dia. Nah bagaimana memang mata pelajaran itu dipahami. Jadi kalau Anda mau ngajar, cobalah misalnya Anda mengajar yang diajarnya jadi bingung. Atau Anda sendiri bingung. Mengajarkan yang Anda bingung gimana itu? Nanti tinggal membuat, ayo sama-sama bingung gitu lah. Jadi harus dikuasai dulu itu. Jangan sampai tidak dikuasai itu. Rohot itu mau ngajar, tapi yang diajarkannya tidak tahu apa. Gimana nyampe? Gitu ya Rohot. Nih Rohot juga sudah mulai ngantuk dia nih. Tidak, Ngantuk jam segini sudah tidak, ngantuk. Pak. Gimana? Payah. Oke. Jadi gitu, jadi pahami dulu ini tadi, dipahami. Mana saya dan berhubungan, membentuk satu pemahaman yang utuh, harus ngerti. Guru dapat berkomunikasi secara efektif dengan siswa. Jadi yang tadi presentasi itu, membaca itu, bukan menyampaikan materi itu. Dan ngerti yang dijelaskannya itu apa gitu. Baca dari A sampai Z, itu namanya yang saya bilang bedanya PowerPoint dengan power text. Kalau tadi itu benar-benar power text. Akhirnya saking power textnya membaca pun jadi salah-salah. Ya, bagaimana guru membuka wawasan berpikir sehingga dapat mempelajari konsep, mampu mengkaitkannya dengan kehidupan nyata, membuka kesempatan selama hidupnya. Tantangan yang didapat guru merupakan tantangan bagi pengembangan pembelajaran yang sesuai. Yang jadi masalah sekarang itu sesuai dengan era sekarang, bukan kurikulum. Kalau kurikulum itu sudah jelas di situ. Yang jadi masalah itu ini pembelajaran sesuai dengan kondisi sekarang. Saya belum berubah itu. Kondisi situasional sekarang. Nih. Sesuai dengan bukan kurikulum. Kurikulum itu mengikut itu. Tapi situasi sekarang seperti ini misalnya apa namanya? Ada si COVID. Corona. Ini dia nih. Sebenarnya kalau COVID, Corona itu udah jelas itu. Apa namanya? Nama-nama aja itu. Apakah Corona apa tidak tahu lah.
Kalau si Rohot sama si Anggun ada itu Kala itu ada Korina namanya. Korama juga ada, Kor gabungan ada. Itu dia. Jadi mau corona mau corona ada jelas terserah lah. Yang penting itu ngerti ya enggak itu loh. Mau apapun nama di sana banyak Korama, Korina, Kor gabungan, Parari Kamis banyak itu namanya. Nah, tapi itu nama itu enggak ada gunanya itu. Sekarang itu ngerti enggak itu model. Masalah nama itu nanti dulu lah. Yang ngerti enggak ini apa namanya itu. Pembelajaran model-model yang Anda bilang itu ngerti enggak itu. Nih. Harus misalnya pengalaman berharga, pengalaman itu menunjukkan minat prestasi. Dibantu dengan model itu. Diajarkan bagaimana belajar konsep. Mereka diperkenankan misalnya belajar bersama-sama kooperatif. Jadi minat ini diangkat ini, tingkatkan minatnya itu. Minat. Kalau sudah berminat, tidak mungkin prestasinya nggak naik. Apapun alasannya itu, kalau sudah berminat itu, kalau diarahkan ini naik lah ini nilainya ini. Itu loh. Maka itulah yang kita buat dengan model apa itu ya pembelajaran ini. Makanya tadi ada pembelajaran kontekstual. Itu loh. Jadi mau model apa terserah lah, mau model apa yang Anda gunakan terserah. Nah, yang penting Anda mencari apa yang bisa untuk ketiga-tiga ini. Itu dia. Nah, itu bergantung Anda yang melakukan itu. Kalau Anda yang ngajar tidak bisa membuat itu, yakinlah yang Anda ajari pun bingung. Itu makanya selalu seorang guru itu harus membuat perencanaan. Kalau di lesson study tadi kita sebutkan ada merencanakan dengan istilah plan. Plan, do, dan see. Yang Anda, masa sudah direncanakan tidak dikerjakan? Ya itu namanya bohong itu. Merencanakan tapi tidak dikerjakan. Bagaimana perencanaannya Rohot tahun depan? Sudah saya rencanakan, tapi tidak dilaksanakan. Yang nggak tercapai lah. Itu rencana dengan ini tapi tidak dilaksanakan. Nah, hati-hati yang dilaksanakan apa? Yang telah direncanakan. Jangan pula melakukan yang tidak direncanakan. Larilah itu. Tujuan tidak tercapai itu. Maka harus berdasarkan perencanaan. Nah, apa yang rencanakan? Modelnya. Ini dia. Rencanakanlah modelnya itu. Ya sama itu. Kalau misalnya si Lara ini. Sambil balas WA, sambil dengar saya kuliah, Kak, Lara itu. Siapa yang kau balas itu? Tapi tidak apa-apa lah, sambil WA asal dengar saya juga, tidak apa-apa. Itu Desna Mutia tadi tentang ngapa-ngapain sampai gigi bibirnya itu digigit, kenapa ngantuk itu? Tahu saya dari sini itu bibirnya digigit ngantuk dia. Jadi gitu. Nah, kelihatan kan? Oke. Gitu dia. Ada yang mau kuliah lagi? Karena ini udah lewat ini jam 1 jam pertemuan ini. Iya, Pak. Barulah, oke sebentar saya singkat. Barulah masuk model-model ini. Sangat banyak ini. Model-model pembelajaran efektif. Apa yang Anda buat? Langkah ini yang Anda pedomani. Nomor 1 ngapain, nomor 2 ngapain, nomor 3 ngapain, nomor 4 ngapain. Inilah model itu. Langkah ini turutin. Itulah modelnya. Ini dia. Ada model STAT, Student Team Achievement Division. Ikuti langkah ini. Kalau sudah diikuti ini, sesuai dengan ini, berarti model STAT-lah itu ini. Kalau sudah ada dengan yang ini lagi, PBI, Problem Based Instruction, langkahnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau urutannya seperti ini, berarti model PBI. Jadi gitu saja sebenarnya model itu. Nah, buat lagi langkah yang lain, misalnya gini, number head together, urutannya ini. Itu yang saya bilang tadi, buatlah model
model beradat, model apa namanya ini, terserah. Tapi buatlah langkah-langkahnya. Buat langkahnya. Model apa Anda buat? Bisa sini, think fair share, ada future and future, ada cooperative script, ada yang ini kepala bernomor struktur, modifikasi number head together. Kemudian ada mind mapping, ada make a match, mencari pasangan. Ada yang namanya itu role playing. Ada role playing itu urutannya group investigation. Ada bertukar pasangan, ada talking stick. Sangat banyak ini langkah-langkah ini. Sangat banyak. Lihat buku yang pernah saya buat itu kayaknya 108 ada itu. Oke, pahamilah itu. Pahami langkah ini. Jadi yang paling utama itu langkah ini. Urutin langkah ini. Inilah yang dinamakan dengan sintak. Jika sudah menurut sintak ini, berarti itulah modelnya. Jadi harus pahami dulu ya. Jadi itu modelnya itu pahami dulu. Oke. Saya takut nanti terganggu dengan jam yang lain. Saya pikir saya cukupkan di sini, tapi cara memahami itu sudah tahu. Karena kalau materi itu baca di buku mana pun, di buku mana semuanya sama. Tapi cara memahaminya itu silakan dipedomani, gitu ya. Sebelum saya tutup, karena jamnya ternyata udah lewat, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada mau ditanya. Ada? Ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Pak, kami mau nanya, Pak. Iya, sebentar lagi, sebentar ya. Silakan. Karena sudah. Pak, kami mau nanya yang untuk tugas harian. Untuk tugas harian itu Pak dikumpul hari H atau di akhir perkuliahan Pak? Terus diketik atau ditulis tangan gitu Pak? Enggak, jangannya lagi sekarang tulis tangan. Macam mana kau ngirimnya ke saya? Ngirimnya itu buatlah yang, kalau memberikan sesuatu kepada yang lain, jangan pilih yang terburuk. Orang Indonesia gitu, ngasih duku ke orang lain, tetangga dipilih yang buruk-buruk. Kalau ngasih duku ke tetangga, pilih yang bagusnya. Kalau ngasih orang makanan itu pilih yang bagus, jangan yang buruk. Ngasih makanan ke orang, Anda motong ayam, dikasih cekernya, ada cocok gitu, dagingnya kasih yang enak itu. Kau ngasih ke aku tulis tangan segala macam, zamannya lagi, macam mana ngirimnya? Yang terbaik lah. Buat yang terbaik. Kalau mampu musik itu terserah. Tapi janganlah itu mampunya. Ya. Iya baik Pak. Itulah memberikan ke orang, masa memberikan ke orang ini terburuk, macam mana? Nah gitu, kalau memberikan ke orang itu yang terbaik, kalau mendukung orang, dukung yang baik, kalau membantu orang, dukung yang terbaik, jangan pula mendukung hancur masuk lebur. Aku dukung kau tapi hancur, itu udah cocok itu.